Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Nah, saya doakan juga untuk Anda semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin 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 ya robbal alamin. Adegan dimulai pada saat itu Gangga pergi ke daerah kumuh untuk bertemu Palas. Saat Palas berdiri di depan rumah yang sedang bergabung ketika Gangga datang, ada mayat seorang pria dan anggota keluarga dan anak-anak masih kecil yang menangis histeris. Gangga lalu menghampiri Palas dan bertanya, "Tuan, apa yang kau lakukan di sini?" Palas menunjuk mayat dan orang-orang yang ada di depannya. "Aku kerja pada mereka. Aku sedang mencoba membantu mereka mendapatkan keadilan. Aku telah memintamu untuk makan siang. Sebenarnya aku ingin merayakan bersama mereka." Gangga bertanya siapa mereka. Setelah itu, Palas menjelaskan kalau mereka adalah buruh yang bekerja di pabrik dan rumah-rumah untuk mendapatkan uang. Mereka lebih takut mati daripada hidup senang, tapi kecanduan perusahaan Malhotra bertanggung jawab untuk ini semua. Semua perusahaan yang membuat obat-obatan mempunyai akses pada obat-obatan terlarang dengan mudah. Mereka punya surat izinnya. Lalu mereka membuat obat-obatan terlarang atas nama obat untuk kesehatan. Lalu mereka menjualnya pada masyarakat. Perusahaan seperti itu hanya tahan bagaimana pembunuh orang dan mengisi kantongnya. Aku berharap kau mengerti mengapa kasus ini sangat penting bagiku. Perusahaan seperti itu hanya akan membunuh orang setiap harinya. Kemudian Palas menghentikan penjelasannya dan membantu mengusung mayat yang akan dibawa pergi ke tempat kremasi. Seorang anak perempuan menangis sambil memanggil bapaknya. Gangga kemudian jadi ingat masa kecilnya ketika dia kehilangan ayahnya dalam kerusuhan. Lalu Gangga menangis. Saat Palas kembali menghampiri Gangga, Gangga cepat-cepat mengusap air matanya. Palas berkata, "Kau hanya melihat satu kematian. Akan ada banyak lagi orang yang akan meninggalkan keluarga mereka karena obat-obatan ini." Palas menunjukkan botol obat yang dimaksud pada Gangga. Botol obat itu hampir sama dengan yang diberikan Yas pada Janvi. Kemudian kata Palas, "Ini obat, tapi pada kenyataannya ini adalah racun perusahaan seperti Randok yang membuat obat seperti ini dan mendistribusikannya secara bebas. Mereka ingin orang-orang terbiasa dengan obat-obatan itu. Seorang pencandu akan kehilangan kesadaran dirinya akan hal yang benar dan salah jika tidak mendapatkan obat itu. Bahkan mereka bisa mati jika tidak mendapatkannya." Di sisi lain, di rumah Chaturvedi, Janvi terlihat bingung. Dia masuk ke kamar dan menggeledah semua tempat untuk mencari botol obat. Saat dia menemukannya dengan cepat, dia membuka botol obat itu. Tapi obat telah habis. Janvi sangat panik, bagaimana aku akan mendapatkan obat itu sekarang? Janvi teringat Yas. Dia segera menelponnya, tiba-tiba terdengar suara deringan HP di luar jendela. Janvi melihat keluar dan menemukan Yas sedang duduk di sana. Janvi meminta obat dari Yas. "Aku tahu kau membawanya. Tolong berikan padaku, kumohon." Yas tersenyum senang. Dia tahu kalau Janvi sudah kecanduan. Yas mengeluarkan botol dari sakunya dan menunjukkannya pada Janvi. Janvi hendak merebut botol obat itu, tapi Yas dengan cepat menjauhkannya.
Janvi memohon Yas berkata kalau yang pertama adalah sampel gratis. Kalau sekarang kau mau lagi, maka kau harus membayar 25.000 rupiah. Janvi berkata kalau dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Yas menggoda Janvi dengan membuka tutup botol dan menuangkannya. Janvi hendak merebutnya, tapi ternyata botol itu kosong. Pada saat itu, Palas dan Gangga berbalik hendak pergi. Ketika seorang bocah perempuan menangis sambil memanggil ayahnya, Gangga terguncang ikut merasakan kesedihannya itu. Palas melihat itu dan bertanya, "Kau baik-baik saja kan? Aku tahu kau akan merasa marah kalau datang ke sini. Karena itu aku tidak ingin kau datang ke sini. Tapi kau memaksa. Aku yakin ada hari penting yang ingin kau katakan padaku sampai-sampai kau mau datang ke sini." Kemudian Gangga berpikir sejenak dan setelah mendapatkan keputusan tentang masalah Sagar dan Palas, melihat Gangga diam, Palas bertanya lagi, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Gangga tidak mengatakan apa niatnya semula dan hanya menanyakan hal sepele. Palas tahu kalau bukan itu maksud Gangga yang sebenarnya. Lalu Gangga pun mengangguk. "Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku merasa beruntung bisa berjuang bersamamu dalam hal ini. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Palas mengatakan kalau semua itu akan sangat sulit untuk diikuti. Gangga menyahut tegas, "Tidak ada orang lain yang dapat berpikir betapa sulitnya ini untukku." Tapi Gangga tidak terbiasa mengikuti jalan yang mudah. Nah guys, sampai di sini dulu ya untuk hipnosis Gangga episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di channel kami tentunya ya guys.